Halo guys, balik lagi sama aku Nisrina Nikaila, mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dan di sini aku bakal lanjutin dari video sebelumnya, yaitu video uh, part 9 ya teman-teman. Di sini kita lanjut uh, ke part fundamental C++ yang lebih intens di part 10. Dan di sini tujuannya sama seperti project 9 tadi. Di sini aku bakal langsung masuk aja ke daftar isinya. Nanti kita bakal ngebahas variabel, tipe data, konstanta, array, input-output pengguna, fungsi, skop variabel, lokal and global, contoh aplikasi. Nah, di sini yang pertama aku akan menjelaskan apa itu variabel. Variabel adalah tempat menyimpan data, sementara dalam memori komputer yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Variabel sering diibaratkan seperti wadah yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau tipe data lainnya. Dan nilainya dapat diubah sesuai kebutuhan selama eksekusi program berlangsung. Nah, selanjutnya di sini aku menjelaskan karakteristik dari variabel ya teman-teman. Karakteristik variabel itu sendiri harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, terus dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, nilai dapat diubah selama program berjalan. Nah, itu adalah pengertian dan juga karakteristik dari variabel. Dan selanjutnya, di sini ada contoh dari deklarasi variabel ya teman-teman. Penjelasannya int menyimpan bilangan bulat. Jadi integer ini adalah untuk menyimpan bilangan bulat ya teman-teman. Dan selanjutnya double menyimpan bilangan desimal. Jadi kalau semisal untuk menyimpan bilangan desimal adalah double ya teman-teman. Untuk semisal 170,5 itu pakainya double, 175,1 itu pakainya double. Nah, terus di sini ada char grade. Jadi char itu untuk menyimpan satu karakter. Jadi satu karakter tuh kayak B aja, terus G aja atau H aja. Jadi bukan kata atau kalimat. Nah, bool di sini itu sama kayak aku lupa. Pokoknya di Python itu yang true and false ya teman-teman. Dia cuman punya dua itu aja. Oh, ini versi boolean, variabel boolean. Oh, sama ya? Oh ya, sama-sama. Bool itu kalau oh iya sama C++ dan juga Python sama pakainya bool boolean. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data. Masuk ke pengertian tipe data. Nah, tipe data ini berfungsi sebagai klasifikasi untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel dan operasi yang valid untuk nilai tersebut. Ini memastikan komputer mengalokasikan memori dengan benar dan operasi yang dilakukan sesuai dengan jenis data. Contohnya, operasi matematika berlaku untuk data numerik seperti bilangan bulat atau desimal. Sedangkan operasi penggabungan teks berlaku untuk tipe data dan string. Nah, ini adalah masuk ke contoh dari, bukan contoh, rentang nilainya ya teman-teman. Tipe dasar, tipe data dasar dalam C++. Nah, di video sebelumnya juga udah dijelasin rentang nilai dari si tipe dasarnya, entah integer, double, float, char, bool, atau string ya teman-teman. Mungkin di sini ada contohnya juga penambahannya. Misal kalau integer sendiri itu kan angka ya, angka bulat, bilangan bulat. Kalau double sendiri itu bilangan desimal. Nah, float itu untuk harga ya teman-teman. Di sini float price untuk harga, terus char sendiri itu untuk grade, kayak satu huruf aja. Terus habis itu bool itu untuk true and or false. Dia cuma dua doang. Terus habis itu string sendiri itu untuk string itu kalimat, kata juga bisa. Intinya berbentuk huruf yang lebih dari satu. Ini adalah contoh dari kode tipe data. Di sini ada include, seperti biasa kita harus memasukkan library-nya ya teman-teman. Di sini ada integer main-nya, variabel dengan berbagai tipe data yang tadi udah ada di contoh. Kita masukin semua. Di sini keluarannya itu ada name, terus ada age, ada
eh, tinggi, grade, dan juga istana nama. Sudah, selanjutnya, oh sorry, istana itu buat si Boolean. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian konstanta. Konstanta sendiri adalah variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Digunakan untuk nilai-nilai yang tidak berubah. Konstanta digunakan untuk mencegah kesalahan logika dengan menjaga agar nilai tetap stabil, menghemat memori, dan memastikan nilai tersebut tidak diubah secara tidak sengaja selama eksekusi program. Nah, untuk karakternya sendiri itu, dia punya karakter utama ya teman-teman, karakteristik. Pertama, nilainya tetap. Terus nilainya konstan, tidak bisa diubah setelah ditetapkan, digunakan untuk nilai yang tidak diubah. Terus mencegah kesalahan. Penggunaan konstanta dapat mencegah modifikasi yang tidak diinginkan secara tidak sengaja, sehingga meningkatkan keandalan kode. Nah, contoh cara membuat konstanta ya teman-teman. Di sini kita masuk aja konstan WPI 3 ini tuh kayak 3.14 itu kayak pi ya. Pi kan kayak 3.14, terus konstan integer itu max size itu 100. Terus habis itu konstan string appname itu buat namain si dalam bentuk kata, integer dalam bentuk angka, seperti itu. Terus keuntungannya itu menggunakan konstanta mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Nah, ini adalah contoh dari kode konstanta ya teman-teman. Dia keluarannya bakal area lingkaran dengan radius kurang dari area. Terus habis itu nilai konstanta pi kan 3,14. Selesai, terus return untuk mengulang. Selanjutnya di sini ada array. Nah, array sebentar teman-teman. Oh, salah masukin ya. Di sini malah nulis konstanta lagi. Sorry. Sebentar ya teman-teman. Nah, kita masuk lanjut ya teman-teman ke bagian array. Nah, array ini atau larik adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berdekatan atau berdampingan. Nah, karakteristik array ini adalah tipe data seragam. Semua elemen dalam sebuah array harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya, semua adalah integer, atau semua adalah double, atau semua adalah objek dari kelas tertentu. Yang kedua ada akses berdasarkan indeks. Setiap elemen diakses menggunakan indeks. Dan selanjutnya ada ukuran tetap ya teman-teman. Array traditional DC style itu memiliki ukuran yang tetap yang harus ditentukan pada saat komplikasi atau inisialisasi, dan ukuran ini tidak dapat diubah selama program berjalan. Ini adalah contoh dari array statis ya teman-teman. Ini merupakan deklarasi dan inisialisasi. Nah, jadi kalau dia cuman integer aja, terus di sini ini juga integer. Jadi di sini itu menambahkan elemen hanya pada saat inisialisasi atau pengubah nilai. Dan di sini ada integer value untuk mengakses elemen, serta for integer itu untuk menampilkan array. Dan selanjutnya ada array dinamis atau vektor. Jadi deklarasinya adalah include vektor, vektor string names, terus menambahkan elemen di sini dalam bentuk string ya teman-teman. Nah, untuk mengakses elemennya di string ini, pertama itu ada string first, itu untuk mengakses elemennya, terus untuk menampilkannya sama kayak yang integer. Ya dia pakainya for integer.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh kode array. Aduh. Nah, di sini ada contoh kode array. Nah, di sini pertama itu ada include seperti biasa. Terus habis itu use string ya teman-teman untuk vektor, terus using space namespace. Untuk yang standar ya, std standar integer main, array status nih integer number, isinya angka bilangan bulat, habis itu vector string, ini yang vektor array dinamis. Dan untuk yang bawahnya itu untuk mengakses dan menampilkan si arraynya. Dan selanjutnya di sini ada input atau output pengguna. Nah, karakteristik variabel itu harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai sesuai dengan tipe data, nilai dapat diubah selama program berjalan. Outputnya contohnya seperti ini. Ini output hello, berarti outputnya hello world atau nilai X. Nah, selanjutnya itu ada inputnya, cin and getLine. Sama cin untuk input sederhana digunakan untuk input tipe data dasar, integer, double, char, dan lain-lain. Berhenti membaca pada spasi atau new line. Di sini integer, ini di sini nih letak dari input sederhananya. Berarti inputnya adalah umur ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada getLine untuk input string. Gunakan untuk input string yang mengandung spasi. Membaca seluruh baris hingga new line. Jadi si ini getLine untuk ada spasinya ya teman-teman. Bedanya itu aja sih. Biar dibaca semuanya tuh, dan dia digunakan untuk input string yang mengandung spasi. Kalau si yang input cin itu kan enggak. Seperti itu. Selanjutnya ini ada ketika menggunakan cin diikuti getLine perlu membersihkan buffer dengan cin dot ignore terus tutup buka kurung .2. Nah, untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Jadi ketika kita menggunakan cin kita harus membersihkan si cin-nya dulu teman-teman. Jadi kayak kita udah pakai cin tapi berkesinambungan dengan getLine seperti itu. Selanjutnya ada ini contoh kodenya ya teman-teman. Contoh kode dari input output seperti itu. Di sini ada inputnya. Kalau kita pakai 2 sama getLine berarti kita pakai cin.ignore tutup buka kurung .2 untuk membersihkan buffer ya teman-teman. Nah, ini di sini adalah outputnya. Baru setelah itu output. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya membantu dalam modularitas kode, dan stability dapat digunakan kembali memudahkan debug dan maintenance. Nah, fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Nah, di sini ada void grid. Outputnya adalah hello world ya teman-teman. Terus integer main-nya itu grid untuk memanggil fungsi. Ini kan fungsinya ya teman-teman. Nah, jadi kita harus manggil si fungsinya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari fungsi. Ini fungsi dengan parameter. Tadi kan fungsi tanpa parameter ya. Di sini fungsi dengan return value. Nah, bedanya itu kalau pakai parameter dia pakai gridnya. Sorry, bentar. Jadi perbedaannya itu kalau pakai parameter dia ada namanya teman-teman. Di dalamnya diisi, di dalam tutup buka kurungnya diisi. Nah, sedangkan kalau dengan return dia nggak pakai grid ya, dia langsung return di sini di int result sama dengan add number di variabelnya 5,7 buat isi dari integernya.
Terus hasil penjumlahan, karena returnnya adalah pertambahan, jadi kan return value kan return nilai ya. Jadi dia hasil penjumlahan A plus B berarti kan 5 plus 7 sama dengan 12. Seperti itu. Nah ini contoh juga dari return value sama kayak yang tadi. Nah, sini adalah fungsi dengan parameter dan return. Nah, di sini itu pertama memasukkan include seperti biasa using namespace std standar. Terus fungsi dengan parameter and return. Ini ada integer, add number. Pertama kita masukin yang pakai parameter, pakai return value dulu. Terus abis itu di bawah integer multi. Ini juga masih return value ya teman-teman. Oh, parameternya ada di sini. Integer sum sama integer product. Seperti itu. Terus baru cout-nya. Ini adalah jenis-jenis fungsi sederhana, tidak ada ya parameternya. Terus returnnya juga nggak ada, dia cuma pakai void greet. Nah, kalau jenisnya fungsi dengan parameter ada, kalau returnnya nggak ada, dia pakainya void greet string name. Terus kalau dia fungsinya dengan return, dia parameternya nggak ada, returnnya ada, int get h. Nah, kalau fungsinya lengkap, dia pakai integer add, integer A dan integer B. Terus kita masuk ke scope variabel. Kan scope variabel punya dua jenisnya teman-teman, ada yang lokal dan global. Nah, scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Yang A, pertama ada variabel lokal, dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Kalau yang global, dia dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program tetap, terus selama program berjalan. Sebenarnya ini udah pernah dibahas di part sebelumnya, teman-teman bisa dicek aja. Selanjutnya, ini mungkin aku bakal reminder aja sih. Cuman perbedaannya kan ini scope variabelnya dari lokal ya teman-teman. Dari bahasa C++. Nah, ini adalah variabel globalnya. Integer global value. Jadi kalau global kan bisa diakses dari luar ya. Kalau misal lokal dia hanya di dalam saja. Nah, variabel lokal dalam fungsi solve value. Jadi integer local value, terus habis itu ada outputnya local value dalam fungsi. Di sini local value hanya dapat diakses di sini aja. Jadi dia tuh kayak local value aja, nggak bisa diakses di luar. Sedangkan kalau yang kayak semisal cout local value, dia bakal error ya teman-teman. Kalau dia dipanggil dia bakal error karena dia hanya scope variabel lokal. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan variabel lokal dan global. Pertama, deklarasinya di dalam fungsi atau blok. Kalau semisal global itu di luar semua fungsi. Terus aksesnya hanya dalam fungsi atau blok kalau lokal ya. Terus lifetime-nya, kalau lokal itu selama fungsi berjalan. Terus kalau penamaannya bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Itu kalau lokal tuh. Terus rekomendasinya digunakan untuk data sementara. Itu yang untuk variabel lokal. Nah, untuk global, deklarasinya itu di luar semua fungsi, terus aksesnya itu di mana saja dalam program. Terus lifetime-nya selama program berjalan. Penamaannya, dia harus unik dalam program. Terus rekomendasinya nih, hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Ada catatan pentingnya teman-teman. Dari penggunaan variabel global berlebih, variabel lokal lebih aman dan lebih mudah debu. Terus habis itu gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Ini contoh aplikasinya nih teman-teman. Aplikasinya itu ada konversi suhu, program untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Nah, penjelasannya, rumus Celsius ke Fahrenheit adalah F C9,5 plus 32. Rumus Fahrenheit ke Celsius
C, F32, 5/9. Nah, contoh aplikasi. Penjelasan kode fungsi to Fahrenheit, tutup kurang buka, menerima nilai Celsius untuk mengembalikan Fahrenheit. Jadi to Fahrenheit itu dari Celsius ke Fahrenheit ya. Terus kalau fungsi to Celsius, dia menerima nilai Fahrenheit untuk mengembalikan Celsius. Nah, program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Nah, contoh aplikasi lagi nih untuk tadi kan konversi suhu. Nah, kalau yang ini kalkulator sederhana yang di video sebelumnya sudah kita buat ya teman-teman di part 8. Nah, di sini atau part 9 gitu. Ntar ditonton aja ya teman-teman. Nah, di contoh aplikasi kalkulator sederhana ini, program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasannya menerima dua bilangan dan operator plus, min, perkalian, atau pembagian. Melakukan operasi sesuai operator yang dipilih, menampilkan hasil operasi. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Sebenarnya kita dipermudah juga teman-teman kalau pakai menggunakan VS Code. Kan di video sebelumnya itu sudah menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan Copilot ya. Jadi tinggal kita nulis aja kayak buatkan saya kalkulator sederhana dengan menggunakan kalkulator sederhana aplikasi seperti itu. Kalau yang konversi suhu aku belum ya teman-teman. Terus menjelaskan namespace standar dan alternatifnya. Apa itu namespace? Namespace adalah cara untuk mengelompokkan nama fungsi variabel and class agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std atau standar. Nah, std itu ada cout, string, vector, dan nl. Nah, tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Nah, selanjutnya, penjelasan namespace, std, dan alternatifnya itu yang ketiga untuk mengakses tanpa using namespace std. Cara eksplisit lebih amannya gitu ya. Nah, kelebihannya tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangannya penulisan lebih panjang. Selanjutnya itu ada alias namespace alternatif praktis. Alih-alih menulis std terus-menerus, kita bisa memberi alias. Menggunakan alias namespace. Kelebihannya lebih singkat dari std, namun tetap aman. Nah, penjelasan namespace std dan alternatifnya itu kapan sebaiknya menggunakan mana gitu sebaiknya. Nah, di sini ada metode cocok untuk apa, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau using namespace std itu programnya kecil pembelajarannya. Nah, terus lebih singkat, kekurangannya potensi konflik nama. Kalau std.2.2 cout, dia proyeknya besar, terus library aman dan terkontrol, dan namun kekurangannya lebih panjang. Alias kalau yang alias namespace itu proyek sedang, singkat dan aman, membuat alias tambahan. Nah, itu kekurangannya. Sebenarnya yang lebih efisien digunakan adalah alias ya teman-teman. Terus terakhir ini adalah namespace std adalah wadah untuk semua namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Anda bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan, namun untuk kode profesional biasanya lebih disarankan std itu ada cout secara eksplisit atau alias namespace seperti namespace std untuk menjaga keamanan penamaan sambil tetap ringkas. Dan terima kasih. Itu penjelasan singkat materi dari aku. Mungkin berbeda dari materi sebelumnya yang
ini lebih panjang, mohon disimak lagi ya teman-teman. Kita masuk ke praktiknya. Nah guys, di sini tadi aku habis ngebuat, sebenarnya bukan ngebuat sih, lebih ke nyari juga di Gemini eh, buat praktek yang tadi materi udah aku jelasin. Di sini aku ngasih beberapa contoh dan juga nanti ada apa namanya kayak tambahan kayak suhu, kalkulator, dan juga data mahasiswa. Nah, pertama-tama ini adalah contoh dari si variabel teman-teman. Di sini ada include, string, terus string, karena kita menggunakan string ya teman-teman. Terus habis itu di sini misal sebenarnya ini hmm, nah aku itu 63. Nah, semisal kalian mau nambahin string di bagian double itu nggak bisa ya teman-teman, dia bakal error atau nggak bakal kebaca. Nah, terus juga di sini kayak ya udah sesuai aja integer berarti untuk bilangan bulat, terus habis itu double untuk bilangan desimal, terus grade untuk satu huruf, dan terus habis itu boolean untuk false or no, terus habis itu sering untuk kata. Intinya sesuaiin aja. Terus di sini checkout-nya ya teman-teman. Nah, si checkout-nya ini, oh sorry, oh, nah si checkout-nya ini itu sama kayak kalau semisal di apa namanya, kan dia output ya. Kalau semisal output buat si Python kan dia harus pakai print. Nah, kalau di sini itu pakainya checkout aja kayak gini bentuknya. Oh, udah. Terus di return bakal ngulang. Setelah itu di sini ada array juga. Ini adalah contoh dari codingan untuk array. Di sini ada array statis ukuran tetap yang buat tetap gitu loh teman-teman. Di sini ada 40, 20, 10. Lengthnya itu 3 ya teman-teman. Tapi dihitungnya dari 0, 1, 2. Seperti itu. Sama seperti Python dihitungnya dari 0. Nah, di sini integernya adalah dihitung dari 0 ya teman-teman. Terus di sini untuk vektor array dinamisnya. Terus di sini untuk menambah elemennya, dan juga di sini untuk mengakses dan menampilkan menggunakan namesize. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada check-in dan check-out ya. Nah, di sini sama kayak penjelasan yang tadi aku jelasin, kita tetap menggunakan include stream, terus include string. Oh, kalau di sini kan dia nggak ada string ya, jadinya pakainya vektor. Nah, kalau COT ini kita menggunakan string, isinya tuh ada stringnya, berarti kita harus menggunakan include. String kasarannya tuh kayak memanggil library-nya gitu loh teman-teman. Habis itu using namespace std, ini int main-nya, terus ada di sini kan ada integer age buat umur, string buat nama, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada lokal dan global untuk variabel. Apa ya namanya? Aku lupa. Eh, space, 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 space variabel, space value. Pokoknya itulah. Nah, itu tuh di sini ada yang global. Jadi dia dipanggil dari luar. eh di luar fungsi pun dia bisa. Sedangkan kalau lokal tuh nggak bisa diakses. Seperti itu. Nih. Makanya kenapa pas lokal di luar diakses, dia tidak dapat diakses di sini karena cout-nya adalah cout lokal value L, karena dia di luar variabel lokal, bisanya hanya global. Nah, itu di sini ada fungsi
fungsi dengan parameter dan return. Return. Nah, untuk fungsi kan di sini fungsinya itu dia pertambahan ya teman-teman atau return value. Nah, jadi return value-nya ada di sini, terus buat penambahan jadi A-nya itu sebenarnya sama aja sih di sini X, Y, mau bentuk X atau Y ini perkalian, ini pertambahan. Di sini X-nya 8, Y-nya 7, tinggal masukkan aja. Sumnya X ya, terus multiply-nya X-nya juga. Terus ya bakal keluar hasilnya. Masuk ke project suhu. Nah, project suhu ini itu kan itu Fahrenheit. Berarti dari Fahrenheit, untuk Fahrenheit. Jadi dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, seperti itu. Nah, kalau semisal itu Celsius dari Fahrenheit itu Celsius seperti itu teman-teman. Nah, dia bakal di print di sini. Konversi mungkin aku bakal meng nah, ini. Nah, kalian bisa pilih dulu kan di situ ada dua ya, ada Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Kalian tinggal nulis angka aja. Kalau emang Celsius tinggal tulis 1, kalau Fahrenheit tulis 2. Kita tulis 1 deh. Mau berapa suhu Celsiusnya 100 Celsius. Nah, berarti hasilnya adalah 212 Fahrenheit. Ataupun setelah itu setelah itu kita jalanin lagi. Misal di sini mau yang 2 Fahrenheit-nya 20, berarti berapa Celsius? Min 6,66667 Celsius. Seperti itu adalah penjelasan singkat dari aku tentang suhu. Selanjutnya ke kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana sudah pernah dijelaskan ya teman-teman sebelumnya. Di video sebelumnya itu berbeda jauh juga. Di sini cuman ada iostream aja, terus ada deklarasi variabelnya juga, double A buat apa namanya, buat koma-komaan, terus ada char of, terus COT kalkulator sederhana, masukkan angka pertama, terus angka pertamanya mau masukin operatornya apa, terus masukin angka kedua, terus hasilnya kalau pertambahan hasilnya berapa, terus kalau pengurangan hasilnya berapa, terus semisal kayak biasa aja kalau misal kalau dia digunain pengurangan dia bakal ngelewatin hasil dari A plus B, dia langsung ke A min B, dan sisanya itu bakal dilewatkan dan langsung break seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin bakal aku jalanin. Nah, angka pertama misal 1, yang ininya plus, angka kedua 2, berarti hasilnya adalah 3, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada data mahasiswa ya teman-teman. Nah, di sini itu inputnya banyak, ada vektor, ada string, ada manip untuk memformat outputnya, terus habis itu ada limit untuk chain. Kita kan pakai chain ignore yang lebih akurat lah ya. Terus habis itu using namespace std-nya. Nah, di sini adalah void-void-nya teman-teman. Terus int integernya ada apa aja. Ntar COT bakal pilih menu, nanti pilih menunya tuh ada, sebentar. Nah, pilih menunya itu ada input data mahasiswa, tampilan semua data, terus cari data mahasiswa dan keluar. Nah, input data. Nah, semisal input datanya tuh nama, terus umur, terus input umur tidak valid atau pembatalan input. Mungkin aku bakal langsung bisa jalanin aja pemrogramannya. Nah, di sini kan ada sistem data mahasiswa. Terus kalian tinggal pilih aja, aku mau input data mahasiswa deh. Terus namanya misalnya. Terus habis itu umurnya 20. Terus habis itu GPA. Pilih menu misal 3. Masukkan nama yang dicari. Nah, kan tadi udah dimasukin tuh input nama. Nah, terus habis itu cari
Nah, di sini bakal keluar seperti itu, teman-teman. Itu mungkin penjelasan singkat dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang dimengerti bisa apa namanya? Bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Bye bye.